Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kami akan mengajak sahabat untuk ke salah satu rumah entertainer yang kini sudah mulai berhijrah dan mengisi aktivitasnya dengan berdakwah. Kira-kira siapa ya? Yuk ikutin kita terus. Assalamualaikum, yeah. Assalamualaikum, yeah. Assalamualaikum, yeah. Assalamualaikum, yeah. Kaisar Aditya Putra atau lebih dikenalnya Caesar YKS. Kita mulai yuk wawancaranya. Bismillah. Radio Ergangga. Kalian nggak ikut? Oh, ikut. Nggak sadar dekat banget. Di sini. Lempong deh, ini tuyul apa sih? Iya apa? Bekicot. Ya sebelumnya perkenalkan dulu kami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sendiri Dwi Nuraini yang menghubungi Mbak Pasti. Ya. Saya Nadia Dian Putri. Saya Risa Diadi Jayanti. Ini ada Sulis, ada Anida sama Nana. Ya alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan buat bertemu sama kakak. Iya. Kakak Caesar sama Indah dari. Nah ini kita kesini. Pertanyaannya banyak ya? Iya. Dalam rangka memenuhi tugas UAS ilmu dakwah. Iya. Jadi kan yang kita ketahui nih kakak-kakak dulu kan pernah sempat mengisi salah satu program hiburan seperti itu. Dan sekarang istilahnya sudah berubah lah, dapat dikatakan seperti itu. Siapa sih yang duluan gitu yang mengalami hijrah ini? Wah, kalau diomongin dari A sampai Z bakalan panjang ya. Tapi intinya alhamdulillah Allah kasih hidayah khususnya saya dan istri saya yang udah lama berkecimpung dalam berhijrah ya. Paling lama kalau dibilang paling lama adalah istri saya, karena dia yang mengajarkan saya tentang Islam, tentang bagaimana hukum-hukumnya, tentang apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau yang benar-benar mengasih tahu gitu. Ternyata akhirnya ya dengan kerja keras beliau akhirnya ada sebuah Karena Allah. ya maksudnya kerja perantara dari Allah untuk isi saya memberikan suatu pengetahuan Islam. Alhamdulillah dari situ saya mengubah suatu mindset kehidupan saya. Apa sih kira-kira yang memotivasi untuk kalian untuk berhijrah? Yang memotivasi, yang jelas karena sadar sekali bahwa di dunia ini cuma sebentar ya. Dunia ini cuma tempat mampir dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Dan sebagai seorang muslim yang dulu saya pikir muslim itu tuh cuma ya udah sholat, puasa, zakat, haji, umrah udah kelar, ternyata enggak. Karena kalau menjadi muslim itu harus mau diatur sama Allah, sama Al-Quran, sama Al-Hadis. Kan sebelumnya kan Kak Indah ya Kak Indah dari kan sudah berhijrah lebih dulu kan dibanding sama Kak Caesar, lalu barulah Kak Caesar yang alhamdulillah bisa mengikuti merubah. Nah, apa sih perbedaan apa yang Kak Asti sendiri rasakan dari yang suami Kak Indah Manusia itu tempat kesalahan ya. Kak Indah dari rasakan dari yang suami yang awalnya biasa saja gitu, sekarang lebih berhijrah, lebih kepada Allah gitu. Ya perbedaannya Ya banyak ya gitu. Karena kalau menikah itu kan nggak cuma mitra hidup tapi juga partner ibadah gitu. Kalau sekarang jadi punya tandem buat taat gitu, jadi punya mitra buat bareng-bareng ngumpulin pahala banyak gitu.
saya butuh suami saya untuk bisa masuk surga, karena suami saya itu kunci surganya Allah. Tapi kalau misalnya dia nggak taat sama Allah, dia nggak berislam dengan baik, gimana saya bisa dapat kunci surga saya gitu. Jadi kayak sekarang itu lebih ya bersyukur sekali jadi punya tandem bareng-bareng gitu, bisa ke ibadahnya lebih. Kalau mengenai hijrahnya ini kan tentunya banyak pandangan ya, positif juga negatifnya. Nah, kalau negatifnya ini seperti apa sih? Mungkin dari yang Kak Indah rasakan, Kak Cesa rasakan pribadi masing-masing. Apa sih negatif maksudnya? Hal-hal yang nggak enak? Iya, hal-hal yang nggak enaknya tentang berhijrah. Dari kitanya harus kuat-kuat. Iya. Saat kita berhijrah pasti ada segelintir orang yang mencaci kita, Ngatain aneh, apa, dicari kurangnya apa gitu. Karena kebanyakan orang berpikir tuh kalau udah hijrah itu berarti semuanya harus sempurna. Ya. Kan enggak, itu kan proses gitu. Hijrah itu nggak berhenti sampai kita meninggal gitu, karena pasti banyak yang mau kita benahi gitu. Jadi kalau cacian apa tuh pasti ada ya gitu, ada-ada aja. Tapi kita menghadapinya dengan apa ya? Jangan senyuman. Tapi perubahannya apa? Masih tetap yang dulu, sasaran dulu? Memang gini sih, awal mulanya agak sulit untuk kita bisa serius. Terkadang kan memang background kita orangnya sering tertawa, ngelawak, ya. Seperti yang antum tahu lah, anti tahu lah. Tapi intinya saya ingin kalau kita dengan rasa keyakinan kita bisa berubah, ya alhamdulillah ngalir. Makanya kita tuh harus terus minta hidayah, karena kalau udah merasa berhijrah jangan berhenti minta hidayah, karena hidayah itu bisa tiba-tiba dicabut kalau kita nggak minta terus gitu. Jadi memang harus terus minta hidayah walaupun sudah berhijrah, dan jangan merasa puas dengan hijrah. Berhijrah bareng-bareng tuh enak banget. Kalau sendirian agak sulit, berat. Iya, one to one susah gitu. Tapi makanya kita punya komunitas hijrah. Iya. Namanya Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat. Jadi tagline-nya teman hijrah, karena hijrah sendirian itu berat, kita pasti butuh teman hijrah. Kesulitan apa sih Kak yang paling berat untuk berhijrah? Sulit melangkah kan? Langkahnya apa pokoknya step-step yang mau dituju? Ya awal mulanya Banyak sih ya, banyak ya. hampir semua susah. Iya. Karena yang susah itu kan istiqomahnya. Benar. Kadang di awal mudah, di belakang susah. Mendapatkan mudah ya, mempertahankan. Jadi kalau tanya apa yang paling susah, sebenarnya semuanya susah. Tapi karena ada temennya, Iya. jadi terasa lebih mudah gitu. Nggak ada yang susah kalau Allah mudahkan gitu. Dan Allah pasti kasih solusinya. Menurut kakak-kakak, hijrah yang sebenarnya itu yang seperti ya kalau hijrah, kalau dari bahasa kan artinya berpindah ya. Tapi kalau hijrah yang dari yang kami jalani kok sekarang itu hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Hijrah dari yang dulunya nggak taat jadi taat. Hijrah dari yang dulunya belum mengenal Islam secara kafah jadi berubah jadi mengenal Islam. Jadi berpindah dari yang tidak baik menuju yang baik. sih yang dulunya kita lalai dengan Allah, sekarang lebih yuk kita ngaji, yuk kita kajian, lebih teman banget pendidikan pergaulan kan, apalagi anak kuliahan ya kuliah ya. Ya nggak ada yang namanya pacaran, kalau di Islam juga ada pacaran. Yang pacaran tolong ya Pak Putusin ya. Putusin tuh. Putusin langsung nikah. Iya. kegiatannya sekarang apa aja nih Kak? Alhamdulillah berniaga ya. Di berdagang. Iya, berdagang dan berdakwah. Bukan bakwan. Berdagang dan berdakwah, karena setelah belajar lagi ternyata dakwah itu wajib buat setiap umat Islam. Apalagi sekarang kita ada di fase Mekah kalau di perjalanan hidupnya Nabi. Jadi fase Mekah itu kan fase lagi giat-giatnya dakwah. Jadi lagi giat-giatnya dakwah juga gitu. Buat bring back Islam di setiap kepala orang Muslim. Buat kakak-kakak metode dakwah yang istilahnya paling Tasqif ya. Metode dakwah yang paling ampuh adalah dengan berukhuwah Islam. Jadi berkumpul, harus punya teman, kumpulan komunitas berjamaah, bangun persahabatan layaknya Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu adalah dakwah yang paling ampuh. Sejak kapan sih kakak bercadar seperti ini? Aku dari Desember 2014. 2014 sih. Terus perubahan yang Kak Cesar nih, dari yang sebelumnya kan nggak bercadar, terus sekarang aduh istri saya bercadar gitu. Apa sih positif negatifnya awal-awalnya nih? Negatifnya lagi naik motor bareng diteriakin ninja.
bewokan. Itu biasa. Ya tapi positifnya ya alhamdulillah bisa senang aja hati saya bisa bisa menikah. Kamu merasa spesial nggak? Ya itu biasa aja sih. Biasa aja ya. Menurut kakak dakwah itu apa? Dakwah itu memberikan kasih sayang. Memberikan apa? Random. Mengajarkan tentang syiar, tentang orang lain gitu, tentang Islam. Sasaran dakwah saya di rumah suami dan anak-anak dulu gitu ya Kak. Jadi anak saya pun kalau di sekolah bisa pelan hadis, ya dia ngajarin saya dan suami saya gitu. Karena saya selalu nanya, kamu tadi belajar apa, dapat hadis apa, dia ajarin saya, suami saya. Nanti kita kadang ngapal hadis bareng, surat bareng, terus ngapalinya bareng. Apa sih satu pesan buat kita nih para mahasiswi, mahasiswa gitu? Iya. Penerus bangsa. Iya. Itulah sebagai pemuda itu kan kalau dalam di hadis Rasulullah SAW itu kan salah satu yang mau ditanyakan, engkau habiskan untuk abdi. Nanti ketika kita sudah meninggal akan ditanya salah satunya itu, engkau habiskan untuk apa masa mudamu gitu. Jadi mumpung masih muda, yuk habiskan waktu untuk Islam, untuk bela Islam, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan nanti di akhirat, untuk bermanfaat buat orang lain. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Selagi masih muda ya dakwah yang kencang, keluarin semangat mumpung masih muda, masih punya tenaga, pikiran untuk bisa bareng-bareng sama pemuda-pemuda yang lain bersatu untuk apa? Menyebarkan virus Islam ke seluruh dunia gitu. Jadi bareng-bareng kita mengembalikan pikiran manusia yang sekarang kayak muslim tapi hidupnya jauh dari Islam. Semangat untuk bikin bring back Islam to our life lah gitu. Kan tadi kamu itu pesan untuk penerus bangsa, remaja-remajanya, pemudanya seperti itu. Kalau untuk bangsa Indonesia ini sendiri, untuk bangsa Indonesia sendiri ya, yulah kita bersatu karena kan bangsa Indonesia ini juga saya tahu nggak cuma Islam, tapi ya bagaimana kita menjadi bagi yang Muslim ini menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang buat semuanya gitu. Islam itu kan mengatur semua hal dalam kehidupan gitu yang bisa kita terapin di negara ini. Kalau ada yang zalim ya kita juga beruntung bisa mendoakan yang menzalimi kita gitu, tapi tetap melakukan semuanya dengan kasih sayang, tidak dengan anarkis gitu. Seperti yang dilakukan ulama-ulama kita waktu 4/11 kemarin itu kan Masya Allah ya gitu. Jadi sebagai umat Islam yang muslim, yuk kita tunjukkan rasa kasih sayang yang besar, persatuan yang besar. Nggak usah pandang harokah, nggak usah pandang firqoh yang berbeda-beda di Indonesia ini, tapi bersatu padu pakai satu nama yaitu Islam rahmatan lil alamin, bersatu di Indonesia. Allah. ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Udah kali ya? Mungkin yang di studio, yang di rumah, di telepon ya. Bisa via Twitter atau apa ya? Mungkin nanti ya. Ini tadi yang yang komunitas. Oh iya, komunitas. Ya, jadi kami punya komunitas hijrah namanya Fastabiqul Khairat. Itu isinya teman-teman kita yang banyak anak muda ya, yang berhijrah tapi merasa sendirian, yang pengen berhijrah tapi nggak tahu awalnya gimana. Kadang-kadang tuh suka tuh datang ke taklim, ke kajian, tiba-tiba pulang mau hijrah, tapi bingung mulainya gimana, mau mulai nggak ada temennya gitu kan. Nah, bisa gabung di komunitas kami Fastabiqul Khairat. Itu kami ada kayak kelas-kelasnya gitu, dari mulai kelas menanamkan keimanan dalam hati, terus kelas hijrah, kelas dakwah gitu. Jadi kita bareng-bareng, terus kita ada hangoutnya, karena kita wajib hangout karena kalau hangout tuh seminggu sekali. Kenapa? Karena kalau kita cuma ilmu doang, tapi kita nggak punya teman dan kita nggak sering ketemu, nanti ketika mau praktekin akan susah di situ. Jadi kalau di fase itu bonusnya adalah yang paling nggak bisa dibayar pakai apapun adalah dapat teman hijrah gitu. Jadi yuk gabung di Fastabiqul Khairat. Insya Allah kan mau ada event, akan ada kelas fast terus, dan itu komunitasnya udah ada di Cibubur, Bekasi, Jogja, Kaming Sun, Bali, dan Jakarta Timur. Itu cara gabungnya? Ya kan nomornya aja. Cara gabungnya ada bisa di ada www.fastabiqulkhairat.com atau di Instagram @fast, atau bisa datang ke acara-acara kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini apa ini? Ini apa? Ini ada oleh-oleh dari kita, tapi cuma segini doang. Gak apa-apa ya, ini boleh di foto. Kan biar kelihatan. Iya, biar kelihatan. Ini apaan? Takutnya.
ini ada oleh-oleh. Oh, lu udah terima sama dia. Dia tahu aja dibawain ya Allah. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. lebih bahagia. Kayaknya dari kayaknya favorit banget. Oh iya, terima kasih teman-teman ya. Ya, hasil wawancara kita kali ini. Terima kasih Kak Sesa dan Kak Indah Dari. Semoga kita dapat ikut berhijrah, juga mengisi aktivitas kita dengan berdakwah. Sahabat, terima kasih ya sudah mengikuti kita kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Dan semoga sahabat juga tetap istiqomah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.